Oh, welcome back again guys di channel gua. Hari ini kita lagi WFH-an di rumah aja ya kan ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Yang gue biasanya motovlog juga jadinya di rumah aja. Jadi buat bikin konten Siap. motor vlog mungkin di skip dulu. Hari ini gue bakal bikin konten sedikit berbeda. Gue akan membahas mengenai hal yang sedang sensitif dan marak di Indonesia ya. Jadi hari ini gue sudah bersama teman-teman gue. Di sini ada 3 orang. Yang di atas gue ada Aditya, di kanan gue ada Iman, dan yang wanita satu ini Nada. Oke, hari ini temanya kita akan membahas masalah mengenai seorang tiktokers ya, bernama Remar Martin, asal dari Filipina, berusia 21 tahun. Oke, kenapa ini gue angkat jadi tema? Karena masalah ini cukup meresahkan, cukup mengganggu di pikiran kita berempat ini ya. Karena ya kesal juga gitu ya. Tapi gue di sini berusaha untuk menengahi. Gue di sini mencoba untuk adil lah ya, mencoba untuk adil, nggak memihak di pihak Neymar maupun di pihak lainnya. Oke, pertama-tama kita gali dulu lebih dalam mengenai Rey Martin ini. Oke, Rey Martin ini adalah seorang wanita cantik asal Filipina yang berumur 21 tahun. Yang kita ketahui ya bahwa dia ini seorang tiktokers yang cukup terkenal terutama di Indonesia di kalangan kaum Adam. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah beberapa minggu lalu, beberapa bulan ya, atau beberapa minggu ya, ya, Iya, Baru baru berapa? minggu, baru eh, baru aja baru. baru beberapa minggu ya. Baru-baru Oke, jadi banget soalnya. beberapa minggu lalu tuh dia terkena masalah, diserang oleh, khususnya ya lebih banyak diserang oleh netizen Indonesia. Kenapa? Oke, kita akan gali lebih dalam. Oke, dari Adit mungkin bisa dijelasin lebih dalamnya mengenai permasalahan Remar Martin ini. Oke, halo semuanya. Jadi gue Adit. Gue akan menjelaskan tentang permasalahan ini yang sangat ganggu nih di otak gue nih. Nih otak atas gue nih ganggu banget itu, Pak. Iya, oke, siap, siap. Oke, Remar Martin tuh lu tahu lah. Lu tahu dia siapa? Dia tuh Pinoy cakep. Dia Pinoy cantik. Iya, Bodinya setuju, setuju. bodinya udah kayak gitar Spanyol. Iya, siap. Jadi dia ini membuat sebuah video yang membuat para kaum Adam menjadi terwah-wah-wah gitu. Sampai Iya, pada akhirnya mereka itu menyebarkan video itu di sosial medianya dan iya. banyak banyak banget pacar yang pada cemburu dengan perempuan itu dan akhirnya ada yang diputusin. Hmm. Nah, itu nggak masuk akal banget Ya, sih jadi ya. semuanya ini berawal Kalau dari menurut gua cemburu kenapa ya. ya ini berawal dari Iya. cemburu dan akhirnya banyak yang membela si Remar Martin ini sampai pada akhirnya para netizen Adam di Indonesia ini salah salah apa ya? Salah menyalahkan orang gitu loh. Jadi tuh Hmm. akunnya si Remar Martin pernah dilakukan oleh salah satu perempuan antara berantem saya tidak tahu namanya karena saya sudah melupakan itu. Mhm. Di Jadi report-report ya akunnya Rimar ya katanya ya. ya jadi Dan di katanya report-report juga akunnya itu pernah ke ini ya, kehapus Suspend ya, ke atau suspend ya. keblok dari Instagram ya? Iya, ya iya, iya. dia Ya, gue pernah baca itu. jadi para Adam-Adam ini mereka salah nyalain orang malah nyalainnya ke para fansnya K-popers Kalau nggak salah ada tuh di awalnya Korea Utara. masalahnya selain hal dari cemburu tuh kalau nggak salah gara-gara ada provokasi yang mengaku sebagai fans BTS ya kan. Nah, dari masalah itu Iya, iya. katanya melebar tuh. Gimana tuh? Nah, kalau untuk jadi apa kalau untuk dari fans BTS itu ini sangat sangat ini ya maksudnya sangat bersinggungan juga ya Dit, karena menurut mic-nya gue coba ya deketin, Dit. ini juga apa sangat bersinggungan ya. Ya. Uh, Kalau menurut gue sih ini sebenarnya masalah sepele awalnya jadi gede ini gara-gara ya banyak yang mencaci Iya. maki jadi gede banget jadi seperti itu menurut saya. Hmm. Nah, buat Aiman nih, kalau dari Aiman, menurut Aiman tuh sebenarnya kalau mau disalahkan itu gue nggak mehak siapa-siapa ya. Mungkin kalau dari pandangan Aiman tuh kira-kira kesalahan ini tuh bisa disalahkan ke Ya, pihak tertentu atau tidak?
nggak jadi pandangan gue gimana ya, untuk seseorang kan memiliki idolanya sendiri. Mungkin Ya, benar, betul. masyarakat kita apa namanya warga-warga Indonesia yang termasuk golongan Adam ya, golongan laki-laki kan, Ya, betul. ya udah, kita ngeliat TikTok juga. Kalau kita misal lihat juga di TikTok Indonesia juga banyak kan, maksudnya nggak Ya, betul. dari Remar Martin juga yang punya Iya. paras cantik dan Ya, betul. lain-lain lah pokoknya. Ya, Ya ya. karena itu dari diri kita sendiri, boy. Maksudnya Hmm. ya udahlah gitu. Karena kita juga ngelihat dia juga sebagai idola aja gitu. Ya, Bukan betul. masuk wah gue ngejar-ngejar dia banget nih kayak gitu kan, nggak kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, Salah untuk juga sebenarnya sih di masyarakat Indonesia juga, kesalahpahaman lah ya, betul. Ya, intinya. gua rasa juga seperti itu. Nah, untuk kenapa sini ada wanita? Karena kita butuh sudut pandang dari sisi wanita aja. Kalau dari laki-laki kan kayaknya nggak adil lah ya. Kita tanya dari Ya, sudut benar. pandang wanita. Bagaimana, Nat, menurut lu pandangan lu tentang masalah ini dari sudut pandang wanita ya? Apakah menurut lu hal kayak misalkan cemburu itu sih wajar menurut gue, tapi apakah ini tidak berlebihan gitu? Menurut lu gimana, Nat? Kalau menurut gue sih salah netizennya. Maksud gue gini, dia sebenarnya tuh nggak salah di posisi dia. Salah tuh netizennya. Kenapa dia menghubungkan dengan si Rey Martin ini? Sedangkan kecuali kalau misalnya si cowok ini udah berhubungan masuk segala macam, nah boleh di situ mereport Rey Martin itu. Maksud gue sekedar mengagumi si cowok-cowok ini kan, bukan Ya. benar-benar yang sampai mau serius gitu sama si Martin ini. Dan kalau menurut gue ini nggak masuk akal dengan menghubungkan dengan BTS, ya kan? Sedangkan Iya, soalnya setahu gue juga BTS ini itu katanya di adu domba nih. Ada yang fans yang ngaku-ngaku fans BTS, terus dia nyerang ke apa? Dia kayak seakan-akan katanya diserang sama fans-fansnya Rimar katanya. Gua dapet info seperti itu ya. Jadi ada yang ngaku-ngaku fans BTS yang ngebuat semua hal ini jadi terjadi gitu. Jadi sebenarnya menurut gua kayaknya sih harusnya aman-aman aja ya fans BTS sama fans Rimar ya, karena kayaknya kalau nggak satu disenggol pasti nggak mungkin timbul masalah kayak gini. Dan kemarin konfirmasinya Yep. sih katanya ada yang ngaku-ngaku fans BTS yang ngebuat hal kayak gini jadi kacau gini deh. Nah itu gimana tuh tentang fans-fans yang ngaku-ngaku nih, tujuannya kira-kira apa nih? Oke. Ini dari sudut pandang gue ya. Oke. Jadi kalau fans-fans yang ngaku-ngaku itu ya emang mereka yang pada demen nyari ribut. Iya, Jadi bener ya. Hidupnya itu tentang keributan gitu. ya, jadi tuh mereka nyari ribut karena di media sosial nih lagi adem ayem nih ya, lagi adem ayem tentang corona dan Iya bener. akhirnya dimasukin tuh drama sosial media tentang si Martin dan BTS ini. Sebenarnya tuh nggak perlu ya, karena hanya orang bodoh aja seperti itu. Lu bayangin Iya. aja gini loh, Iya bener. lu fan tapi ada salah satu nggak suka, akhirnya tuh kita ngefans ya udah kita diam aja. Iya Tetapi betul. malah dimakin apa sih namanya, dimakin keselin lagi dengan adanya inilah adanya itu, jadi kacau intinya seperti itu sih Berarti semuanya. sama aja kasusnya kayak yang ini apa namanya kasus yang kemarin itu apa, yang Pangeran Brunei Oh Abdul iya, Matin. Prince Martin ya. Martin. Nah, Ya. Nah kalau Ya, gue Prince sekalian Martin. nanya nih, kalau menurut kalian perbedaan dari kedua kasus ini apa? Kayaknya menurut gue cukup mirip ya. Cukup mirip banget. mirip banget ini. Kalau dari sudut pandang gue apa ya, yang banyakan dibully oleh Prince Martin tuh dari pihak cowok ya, banyak dari pihak cowok ya, keterbalikan lah sama Ya kalau tapi kalau dari yang gue dengar yang masa Prince Martin, sorry ini rada belok dikit guys. Jadi kalau nggak salah masalah Prince Martin ini mengenai fansnya Prince Martin yang terlalu obses sama Prince Martin itu tersendiri sampai dia ngebully cewek yang sedang dekat sama Prince Martin tersebut. Padahal dia kan nggak punya hak apapun iya gitu benar. ya kan. Kalau nggak salah gara-gara itu. Benar. Jadi
kalau dari kedua kasus ini yang gue lihat sih lebih ke kaum hawanya ya yang sensitif banget ya untuk hal seperti ini ya. Jadi itu gimana tuh Benar, tanggapannya? Oke. Jadi ini bisa dibilang salah juga, bisa dibilang enggak juga karena kita boleh lah ngefans sama siapapun, tapi gak usah kita tahu goblok lah sih intinya. wajarnya kayak gimana ya kan, Nah, maksudnya ya batas wajarnya itu kita segini, dia Iya, juga nggak tahu kita juga nggak tahu iya dia, benar, ya harus gimana gitu kan. benar, Ya benar, udah benar. kalau hmm, sebatas idola ya udah idola aja gitu, Iya, batasan fans dan idola tuh memang ada batasnya lah ya. ada batasannya. benar. Iya, iya, iya. Jangan sampai dari kita ngefans sama orang, kita idolain orang, jangan sampai kita tuh menjatuhkan dia. Iya, Kan betul. semua rating dari dia itu dari kita sendiri, Iya, ya kan? Maksudnya dia nggak ada fans, nggak ada kita, ya sama aja, ya biasa aja, orangnya tuh biasa aja gitu. iya betul. Nah, dari yang gue lihat ya, kita kembali lagi ke permasalahan Remar. Dari yang gue baca di sini tertulis kalau si Remar akhirnya pun minta maaf untuk klarifikasi dan lain, dan minta buat fansnya dia untuk minta nggak nyerang lagi ke BTS dan lain-lain. Nah, ini menurut gue cukup terlalu gimana ya? Buru-buru banget sih ya, Iya karena sih. kan gini masalah juga belum Iya, jelas. Terus kalau emang kita nyerang benar. fans nyerang BTS atau apa kan pasti ada sebabnya ya. Nggak mungkin dong nggak ada. Ya, Nggak jelas nggak dong ada. ya kan. Pasti ada sebabnya nih. Nah ini nih di sini menurut gue permasalahan yang nggak jelas ini. Balik lagi ke yang tadi yang fans ngaku-ngaku fansnya BTS ini kayaknya dari dia ini yang berawal dari dia yang menyebabkan hal kekacauan ini terjadi gitu kan ya kan. Benar-benar. Iya benar kalau Apalagi gitu. si Rimar sendiri pun nggak paham bahasa Indonesia karena ini kasus ini tuh nyorot banget ke netizen Indonesia ya kan ya, lebih ke netizen Ya, Indonesia. dan kebanyakan kemarin kalau nggak salah pas dia live ya, gue live ngeliat netizen Indonesia, wah kacau banget gimana. Ya memang kalau Iya kaum parah Adam parah parah. tuh bercandanya jelek ya. Kaum Adam Eh, senggaknya bukannya membanding-bandingkan tapi maaf kan nih Nianat. cerminkan kalau Indonesia itu jelek, Bos. Iya, maksudnya jempolnya senggaknya ngapain sebercandanya cowok Indonesia, tidak Pak tahu ya, gitu. kayak gitulah ya. Cuman kalau cewek menurut gua bukan lebih parah sih, cuman kan nyelekit banget kalau cewek ya. Kalau kita kan kayak Iya, kata-kata Kan yang sering Adit ucapkan itu terus kita kayak yang ya udah kita udah tahu batasan jokes Indonesia seperti itu. Cuman kalau kaum Hawa yang gua perhatiin dari kasus Prince Martin dan Rimar ini, wah kata-katanya sih udah parah sih, parah deh. Parah. Parah sih, parah. udah Iya udah di luar batas Eh, menurut gue ya. sampai Nah, pada titiknya itu yang gua lihat, nyampe ada orang yang bener-bener sangat marah, nyampe dia ngomong udah sih gini-gini gitu-gitu, jangan nyalahin lah, jangan nyalahin BTS atau apalah, tolong gitu nyampe iya ke iya. videonya. Dan itu menurut gue tuh itu adalah hal yang bodoh gitu loh. Iya iya Ya bener. lu bikin video kayak gitu, lu tahu kan, pasti pasti tahu lo orangnya siapa, Iya. cewek jelek hidup Anjir, di jangan bumi, gitu dong, jangan gitu. lu Sorry guys. keluar dia mati coba. nggak mungkin Heeh, Nah mungkin tuh, dia ada cari Danda mau menjawab sebentar. pembantunya gitu. coba. Nih gini, jadi Yang jelas Dat, kalau suaranya menurut kencengin Dat. gue sendiri, oke, kalau menurut gue sendiri, dadah. Kalau menurut gue sendiri, eh si provokator ini melebih-lebihkan gitu loh. Maksud gue kayak Iya benar. ini tuh gak ada hubungannya dengan idola-idola BTS ataupun ARMY gitu loh. Ini tuh berhubungan dengan pribadi, kenapa disangkutin nama idola ini gitu loh. Iya Sedangkan benar. kalau menurut gue tangan-tangan mereka ini yang nggak mencari tahu dulu masalahnya langsung, jadi kayak ibarat kata di sekolah yang gengan, terus temen gengnya tuh yang satu nggak sama satu orang terus langsung nyerbu teman-temannya juga, dan itu Iya. tuh Iya, salah banget. padahal nggak tahu apa-apa kan. Iya. Itu benar, nggak tahu apa-apa. Jadi dan mereka ini netizen ini yang mau ikut-ikut nge-report segala macam, menghujat dengan kata-kata yang nggak enak, itu tuh salah banget. Dia taunya cuma dari satu sisi, bukan dari sisi si Iya Remar betul. ini loh. Tuh, jadi kalau menurut gua sudut pandang mereka dan tangan mereka yang itu yang harus diperbaiki gitu loh. Ya, Iya that's betul. fucking right.
sebenarnya ini Iya. ya apa namanya yang gua dapat, yang gua paham itu dari fansnya BTS, dia tuh ngebully dari apa Remar, terus penggemarnya Remar dia tuh malah ngebales hujatannya dari fansnya BTS itu. Iya. Nah, di situ juga salah sih sebenarnya. Maksudnya eh harusnya ya gimana ya, Boy? Susah sih jelasin orang Indonesia tuh ya. Karena kebarbarannya udah nyampe ke Iya. ini, ke dengkul kan, ke Walaupun kaki. kita bikin podcast kayak gini juga ada aja yang bebel, pasti ada aja. Padahal kita sudah berusaha untuk menengahi gitu dari semua sisi, dan setiap sisi pasti ada keburukannya masing-masing. Masa masih nggak mau terima gitu kan, lucu. Nah, Ya. yang terakhir gue baca itu kabarnya Remar menutup akun TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagramnya. Nah itu tanggapannya gimana tuh dari kasus ini sampai sebegitunya? Oke, gua akan Dia menjawabnya. karena setahu gue dari satu sosial media yang dia tutup itu bukan karena dia nutup akun dia sendiri, Iya. maksudnya karena ke report. Yang gue Iya, tahu itu, iya, memang yang gue tahu beberapa akun IG-nya pun di report ya, banyak yang di report. ya jadinya dia di blok sama Instagram itu Iya sendiri. benar. Mungkin karena dia lelah juga di report terus, jadinya yang gue dengar katanya dia mau menutup semua akunnya untuk sementara. Katanya sih bukan karena alasan ini ya, bukan karena alasan permasalahan ini ya, katanya urusan keluarga. Katanya sih seperti itu, tapi kita udah tahu yang sebenarnya seperti apa. Dari Adit mungkin tanggapannya? Ini sih yang gue baca ya di Twitter ini emang lagi rame banget nih. Ini masih rame banget tuh ya sampai sekarang. Iya. Sebenarnya salah, semuanya salah sih. Iya. Dari fansnya Remar Martin juga salah, dari fansnya BTS salah, karena kalau gue lihat-lihat ya, karena kan gue sering main Instagram nih ya, lu juga, lu pada semua nih yang Iya, pada iya. nonton juga pasti pada nonton lah gitu, pada Almost suka main 24 di sini. hours. Iya, karena mungkin kaum Adam seperti kita tuh udah sangat bete gitu loh dengan BTS ini, sampai pada Iya. pada tergila-gila dengan si BTS ini, perempuan-perempuan itu. Jadi Ya kita pada saat mewajarkan ada juga sih. ya, jadi pada saat ada orang ini, pada saat ada idola baru kita ini, sebagai kita para manusia Adam ini, kita langsung menghujat tuh si BTS ya. Daripada kalian ngefans para plastik dan gue ngefans Iya. ini gitu kan, Iya, itu jadi salah gitu. Karena menurut gue juga BTS tingkat penggemar dan hatersnya pun menurut gue sama-sama tinggi gitu. Jadi Iya, kalau sekalinya lagi banyak yang ngefans banyak banget, terus kalau banyak yang nge-hate juga ya banyak banget gitu kan. Iya. Nada sendiri apakah Nada fans BTS juga? Hmm, Maksudnya suka lagu-lagunya lah. lagunya Lagu tampar lu, Nat. oke, lagunya oke. Gue jujur Nah, gue menyukainya. Maksudnya lu kan Kadang dengar lagunya juga nih. Nah, sudut pandang lu gimana tuh kalau misalkan memang apa namanya fansnya dari Ricky Martin tuh katanya yang nyerang BTS tuh, tanggapan lu gimana sebagai orang yang juga mendengarkan lagu BTS? kalau menurut gue sebenarnya mereka sih harus membedakan. Ini dari tanggapan lu ya. Kalau yang dari tanggapan fans yang lain kan kayak yang garis keras banget gitu kan, kayak wah apaan nih, nggak bisa, gue nggak terima gini. Nah, gue nyari di sini orang-orang yang bisa nanggepin ini secara tengah gitu, nggak yang barusan gue sebut tadi itu. Jadi tanggapan lu kalau bisa sih gimana tuh? Gue emang suka lagunya aja, tapi mungkin gak biasa aja dengan grup-grupnya gitu kan. Iya. Oke, gue suka banget sama lagunya, tapi kalau misalnya dengan menghubungkan masalah kayak gini, BTS pun pasti ngeliatnya juga bakal aneh gitu loh, maksud gue. Iya, Kayak bener. terus mereka berantem berdua antara dua kubu ini, si ARMY sama BTS ini gitu loh. Sedangkan BTS nantinya bakal kayak ngeliatnya aneh, kenapa masalah seperti ini tuh malah jadi menyangkut idola-idola mereka gitu loh. Iya, bener. Saling Oke. bertempur-tempur kayak gitu loh. Itu Iya. menurut gue salah banget, dan itu malah akan membanggakan sebagai fans BTS yang mengidolakan banget, malah ini malah justru menjelekkan banget gitu loh. Iya. Membawa nama-nama BTS gitu maksud gue. Iya.
Oke, Adit. Oke, jadi gue kan ngomong ya. Ini gue lagi liat Twitter. Jadi ada salah satu akun yang ngomong kayak gini. Cewek Indonesia kebangetan banget. Kalau dia suka sama opa-opa Korea, kita aja sebagai cowok kenapa harus diem? Giliran kita para cowok suka sama cewek ginian yang notabene-nya adalah ngefans, itu tuh udah di-hate. Nah, Udah ya di-hate aja. ini butuh sudut pandang dari Nada nih nanti jawabannya nih. Gitu loh. Jadi giliran kita cowok punya apa yang harus di-fansin, kok kalian para betina-betina rahim anget malah pada nge-hate gitu loh. Gila lo goblok. Anjir banget. Jok. Goblok. Dan pada Ada akhirnya cewek tuh ini di sini, woi. mereka semua tuh pada ini coy. Mereka semua tuh pada langsung nge-report akunnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rimar Martin menutup akun sosial medianya? Karena dia itu untuk menghindari para fans-fansnya dan fans-fans BTS untuk Nyerang dia ya. berantem lagi. Iya. Bener-bener. Mm-mm, Tapi sebenarnya sejauh yang gue lihat sih Twitternya belum ditutup sih. Iya, kalau Twitter belum, tetapi kalau di Instagram udah ditutup. Instagram itu Karena akun dia fake tidak mau banyak ada banget, peperangan parah. lagi. Banget, parah banget. Nah, Gitu, gimana tuh coba Nada tuh Nada tanggapannya tadi dari statementnya Adit tuh, soalnya itu butuh sudut pandang dari lu juga, Nat. Kenapa kalau giliran cewek ngefans sama fans cowoknya sampai apa Adit kata-katanya Adit tadi, yang kata-kata Adit tadi lah itu. Nah, sampai Iya, segitunya. Terus terlalu kalau giliran cowok, bahkan kemarin gue baca ada yang bilang, masa cowok gue coli pakai fotonya Rimartin, kan anjing banget. Nah, kayak gitu gini. Sorry nih ya, kata-kata gue sorry banget nih. Gue kemarin baca demi lo ada yang komen kayak gitu. Nah, itu tanggapan lu gimana tuh, Nat? Apakah menurut gue sih itu nggak adil ya, karena porsinya pun beda gitu. Gimana tuh, Nat? Menurut gue sih mungkin kalau cewek tuh lebih cemburunya mungkin karena kalah saing kali ya. Ah iya Karena bener, dia kalau suka cewek tuh lebih ke gitu. gengsi biasanya dari dulu ya. Itu benar. Itu benar poin. Padahal sama idolanya Misalnya, cowok sendiri nah, sampai segengsi itu. itu maksudnya kayak misalnya dia balikan lagi sama mantannya, terus mantannya lebih cantik, kan kita jadi minder gitu loh kan sebagai cewek yang sebagai pacarnya dia, terus dia balikan lagi sama mantan tuh, dia mantannya lebih cantik tuh kayak merasa lebih minder karena mungkin karena itu. Terus yang kedua mungkin karena takut gak apa ya, bakal dilupain, maksudnya kayak misalnya karena si cowok ini terlalu fans banget misalnya sama si Remar, takutnya mungkin si ceweknya bakal dicuekin atau segala macam gitu karena kesibukan si cowok ini latihan TikToknya si Remar gitu kan. Nah menurut lu tuh, kalau menurut lu tuh apa namanya? Kalau menurut gue sih nggak adil ya. Tapi kalau menurut lu gimana tuh? Adil gak sih kayak gitu? Buat gua enggak sih. Ya buat si paling cowok sih nggak adil sih. Coba menurut lu gimana, Nat? Dari yang lu bilang tadi, menurut lu kalau cewek itu takut kehilangan cowoknya karena mungkin yang cowoknya ngeliatnya lebih cakep dan lain-lain. Karena menurut gua kalau idola ya idola, lu bisa dapetin dia ya syukur, nggak bisa ya emang idola doang gimana gitu kan. Karena itu impossible banget. Dari kita tuh dilihat sama idola kita tuh apa sih anjir, sebatas ya penggemar aja gitu, nggak berharap jauh banget gitu. Lu terlalu ngimpi banget gitu. Nah menurut tuh gimana tuh, Nat? Apakah adil? Gue sih no banget sumpah. Sedangkan misalnya gini loh, sedangkan orang Indonesia tuh nggak tahu perbedaan mana sosial media sama dunia nyata gitu loh. Ya. Yep. Iya Yang benar. ada di sosial media ya udah dunia nyata gitu, padahal dia nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana gitu loh. Iya. Menurut gue sih itu salah banget, tuh udah posesif banget sih, itu udah aduh pemikirannya udah nggak bisa ditoleransi banget sih, udah parah. Maksud gue udah disamaratakan, misalnya kayak idola disamaratakan sebagai kayak ya Allah, gue ngerti lagi ya Allah orang Indonesia. Ini pakar percintaan, diam aja nih. Aiman mungkin mau nambahin, ada unek-uneknya. Ya gitu sih, gua setuju sama Nada ya. Untuk adil gak adilnya ya menurut gue sih nggak adil banget ya, karena masa kita ngasih, misalnya ya cewek kita ngefans sama cowok ganteng banget mainnya TikTok ya kan, sebut aja B lah ya kan.
Ya masa kita harus ngelarang kalau misalnya dia tuh idola sama dia, ya nggak mungkin lah kita larang. Kalau misalnya Ya. yaudah kalau dia ngechat gitu kan, dibalas chatan makin lama makin nyaman ya. Ya gimana kita nggak ngelarang gitu, karena kan dia kan ngasih perasaan dia ke dia juga Iya. ngasih perasaan ke kita kan, gimana gitu. Hmm. Nah, ini kita udah hampir di penghujung acara. Asik, penghujung acara nggak tuh? Oke, pertanyaan terakhir gue minta pendapatnya dari sisi wanita dan sisi pria. Sisi pria, mungkin ada pesan buat Oke, ya pria-pria, pria-pria. kalau dari sisi gua nih ya, Oke, dari cowok dulu deh, kalau ke gua pribadi, pesan buat ke cewek. oke, kalau dari gua pribadi ya kalau si cowoknya mutusin lu ada sebabnya gua, karena itu bukan sebab gara-gara si Rem Armatin aja, tetapi ya mungkin lu jelek, lu buduk, lu dekil, mungkin lu kurang Anjir perawatan, lu, mungkin makanya parah cowok lu banget. tuh putusin lu gitu loh. Jadi terima aja gitu nasib lu kalau lu tuh jelek. Jadi ya sebagai pelampiasannya ya dia ngeliatin videonya Remar Martin gitu. Jadi itu Oke. menurut gua. Oke, nah Aiman mungkin mau nambahin buat pesan buat wanita-wanita, netizen wanita kaum hawa di Indonesia ini. Ya pesan gue satu sih, lu tuh harus maju, push forward ya. Maksudnya lu maju ke depan, lu lihat konsekuensi yang lu lakuin tuh apa. Ya, Jangan betul, sampai betul. lu ngejatuhin orang cuma dalam 1 detik. Itu tuh wah gila, bahaya banget gitu tuh. Iya, benar. Ya karena semua orang juga dia punya pekerjaan, dia punya kehidupannya dia masing-masing, dan lu ngejatuhin dalam 1 detik gitu tuh, wah udah gila sih lu kalau udah kayak gitu. Ya saran gue sih ya lu harus maju ke depan, lihat pemikiran dewasa lah, jangan childish Iya. banget ya. Karena menurut Kayak gua kaum hawa Indonesia yang ngefans sama hal kayak gini masih di bawah umur menurut gua, jadi pemikirannya kurang kurang dewasa banget. Cepat ngambil Lu tau keputusan. gak sih ada yang nyampe nggak punya pacar Gua nggak punya pacar. karena dia ngefans BTS. Anjing goblok. Lu berharap kawin sama siapa anjir, goblok. Anjir lah, sakit juga. Oke, Nada maksudnya mungkin nggak semuanya tuh suka BTS, nggak semuanya suka ya. Remar Martin. Ya. Gimana ya, ya saling ngebentuk lah gitu lah. Lu respect sama BTS, lu respect sama Remar Martin, ya lu bisa jadi satu gitu. Ya, benar banget. Lu bisa Apa saling support, lu bisa saling ngebantu satu sama lain ya kan, nggak harus Iya, benar. dari nggak harus dari perpecahan satu sama lain ya kan. Iya. Apa ruginya perdamaian ya? Iya benar, ruginya nggak ada ruginya buat damai boy. Iya, benar. Oke, Nada, buat Nada dari Nada buat ke cowok mungkin ada yang mau lu nasehatin, mungkin jangan gini jangan gitu atau apa, atau Kalau buat lu bisa ngirim menurut pesan ke gua- cewek juga, lu sebagai perwakilan mungkin buat cewek jangan begini jangan begitu atau gimana. Oke, kalau menurut gue selama gue belajar komunikasi, gue belajar banyak hal gitu loh. Kita tuh berita aja nggak bisa dilihat cuman dari sudut Gak bisa satu ditelan pandang mentah-mentah ya. doang. Iya. Terus banyak di segala sumbernya, dari saksi-saksinya ataupun segala itu harusnya bisa gitu loh. Apa tuh mungkin aku jadi tahu karena gue mencari tahu dulu di artikel itu. Dan kalau menurut gue harusnya buat menjatuhkan sesuatu. Sorry Nat, suara lu putus-putus Nat. Coba pelan-pelan ngomongin Nat. Aturan dari lu tuh buat informasi, bukan seseorang gitu loh. Ini tuh informasi. Suara lu putus-putus nih, sorry nih. Orangnya tuh Sorry, suara putus-putus. Koneksi lo mungkin. Udah coba ya.
Oke. Aturan dari kalian tuh digunakan mencari informasi lebih dalam gitu tentang si Ren Iya. Martin ini. Mm. Kasihan dia juga gitu. Kalau misalnya kalian cuma bisa menjatuhkan, dia tuh cuma bisa apa ya gitu dengan benar gitu loh. Dan Iya. salah sih kalau misalnya tangan-tangan mereka tuh ngejatohin, bukan buat Hmm. yang benar. Kalau menurut gue sebagai wanita gitu loh, pun tahu batasan kita sebagai seseorang di sosial media gitu loh. Iya. Nah, harusnya kalian juga tahu gitu loh, cara buat mengerti komen-komen yang baik. Jangan bisanya cuma menjatuhkan doang gitu loh. Iya. Jadi cari informasi terlebih dahulu ya guys. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari kalian? Gua aja. Jadi Udah. kalau dari gua, Oke. netizen bangsat nih, jangan menjadi bangsat. Lo tau gak sih, malaikat roket atit susah nyatnya, nggak bohong. Betul. Lu kayak sama mereka, hah? Itu kertas kudu beli di tukang fotokopian, ngerti? Anjing. Lu pengen masuk neraka, hah? Lu pengen masuk neraka nggak? Gue juga Kalau pengen mau- ayo, Ngajak nanti ketemu lagi sama anjing. gua, oke? Goblok. Anjing. gue juga- Oke. Oke, nggak ada lagi yang ditambahin ya. Oke, mungkin gue nyampein sedikit kali ya, sedikit hal, gue komen juga sedikit. Buat para kaum hawa juga, menurut gue masalah seperti ini nggak perlu dibesar-besarin juga ya. Terus kalau misalkan ada masalah seperti ini lagi, coba untuk riset terlebih dahulu karena kebanyakan dari netizen Indonesia tuh langsung hujat aja, langsung ceplos aja tanpa mencari kebenaran tersebut. Karena di Indonesia ini kasus hoax tuh paling besar menurut gue dari seluruh dunia. Menurut gue Indonesia ini paling gampang banget kena hoax. Dan ini bukan buat kaum hawa doang, dan ini buat kaum Hawa dan Adam. Seperti yang tadi gue bilang ya, gampang banget terkena hoax di Indonesia ini. Dan ya pesan gue tadi itu, coba untuk riset terlebih dahulu dan jangan langsung main hakim sendiri. Jangan main hakim rame-rame juga. Jadi ya, Rame-rame sama main bola ini. karena gue kemarin nemu komen kayak gitu, guys jangan main hakim sendiri dong, mainnya ramean. Kan tai anjir. Gue ngakak sendiri anjir lah. Masih Main aja bola, gitu. anjing. Oke. Hujat rame-rame. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Untuk kaum Hawa dan Adam juga ya lebih baik research dulu. Terus kalau memang cemburu ya lu berdua jangan main HP aja udah gitu. Kirim-kirim Resiko surat lah ya, kirim-kirim surat. Resiko sendiri ya kan, masalah Iya. dalam percintaan, dalam cemburu pasti ada. Iya, ada tapi porsinya resiko dari masing-masing kita lah, sendiri sih. idola. Cinta-cintaan lu. Benar. Nggak usah lebay lah jalin hubungan. Kalau lebay mending nggak usah pacaran, lu langsung akad aja udah. Biar gampang. Boleh. Nah, pokoknya kurang lebih seperti itulah. Oke, nggak banyak lagi yang bisa dibahas. Semoga kalian nangkap yang kita omongin. Sorry kalau suaranya banyak yang kurang jelas. Gue minta maaf banget. Mungkin nanti bisa gue kasih teks atau apa biar lebih jelas. Dan please nonton videonya sampai selesai karena gue yakin banyak banget netizen Indonesia yang nonton video-video seperti ini tuh nggak ditonton full karena nanti berujungnya malah kayak yang komen gak jelas Malah karena paham lagi. iya kan bener kan. Nah itu yang concern banget menurut gue di Indonesia seperti itu. Jadi pastikan nonton full dulu baru kalian bisa berkomen. Kalau memang salah lu mau hujat silahkan, lu punya pendapat sendiri silahkan, tapi kalau mau hujat dan lain-lain mau komen apa pasti nonton full dulu. Oke? Siap guys. Oke, mungkin segini dulu video podcast gue. Mungkin next bakal ada video podcast lainnya. Gak harus serius seperti ini, bisa komedi dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian. Dah semuanya, dadah. Dadah.